Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syirki wal wafa. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Hadirin hadirat Bapak Ibu dan juga pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita kembali diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan amal soleh kita, yaitu duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan hadir di majelis ilmu ini Allah berkenan mengampuni kekhilafan-kekhilafan kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lapangkan rezeki kita, dan Allah berkahi keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat beliau yang berbahagia meraih syafaat beliau kelak di hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema kajian malam hari ini adalah Al-Iman biyaumil ba'ats wa fawaiduh. Iman terhadap hari berbangkit serta faidahnya. Sebuah tema yang penting untuk menjadi renungan kita bersama. Apa sebabnya? Karena ini menyangkut rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Maka di antara fenomena hari kiamat yang wajib kita imani, yaitu adanya yaumul ba'ats, hari berbangkit. Orang yang mengimani hari kebangkitan, maka yang pertama dia akan bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti keteladanan dari seorang ulama tabi'in, namanya Rabi' bin Khuzaim rahimahullah. Beliau membuat liang lahat di kamarnya. Maka ketika beliau merasakan futur, ibadah kok berat, qiyamul lail berat, baca Quran berat, beliau masuk sejenak ke liang lahatnya. Beliau merenungkan, inilah kelak tempat kembalinya. Rumah akan ditinggal, kendaraan ditinggal, harta ditinggal. Di tempat seperti itu kelak beliau dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan, kemudian dihadapkan kepada Allah. Maka begitu keluar dari liang lahat, beliau sudah kembali bersemangat beribadah kepada Allah. Yang kedua, orang yang merenungkan tema ini, maka dia tidak akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabi' bin Khuzaim ketika menasihati wanita ahli maksiat, beliau ingatkan tentang yaumul ba'ats, hari berbangkit. Kata Rabi' bin Khuzaim, "Hei wanita hamba Allah, bagaimana kalau kamu nanti di alam barzakh ditanya malaikat mungkar nakir? Gimana kalau kamu nanti dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalau kamu tidak sempat taubat, nanti kamu dilempar ke neraka?" Seketika wanita ini taubat nasuha, dia hijrah dari wanita ahli maksiat berubah menjadi wanita ahli ibadah. Kalau siang puasa sunnah, kalau malam qiyamul lail. Ini pentingnya merenungkan
yaumul ba'ats, hari berbangkit. Maka Rasulullah SAW di dalam hadisnya mengatakan, man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatun alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haq wan nara haq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu hamba Allah dan utusannya, Isa itu hamba Allah dan utusannya, serta kalimat yang Allah tiupkan kepada Maryam, serta ruh dari sekian banyak ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga meyakini surga dan neraka itu hak, maka kelak Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan kadar amalnya. Nah, coba dimuliakan oleh Allah, apa itu al-ba'ats atau kebangkitan? Yaitu ikhrajun nas ahya'an min quburihim yaumal qiyamah wa irsaluhum ila mawqifil hasyr li hisabihim wal qada'i bainahum wa jazaihim. Yaitu manusia dikeluarkan dari kubur mereka di hari kiamat dalam keadaan hidup, lalu dikumpulkan di mahsyar untuk dihisab, untuk diputuskan urusannya oleh Allah, serta diberi balasan oleh Allah. Kalau amalnya baik, maka Allah beri kebaikan, tapi kalau amalnya buruk, Allah juga beri keburukan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ranah yaumul ba'ats ini ranah keimanan. Ini bukan ranah logika, bukan ranahnya akal. Maka jika kita berinteraksi dengan dalil-dalil seputar yaumul ba'ats, baik dari Al-Quran maupun hadis, kok tidak terjangkau oleh logika kita hari ini, maka yang kita dahulukan adalah iman. Karena Allah mengatakan, Nabi mengatakan, maka pasti benar, tidak mungkin salah. Jangan dimuliakan oleh Allah. Mengapa kita wajib mengimani yaumul ba'ats? Pertama, lil ikhbari biwuqu'i, karena adanya pengabaran baik dari Allah maupun dari Rasulnya bahwa yaumul ba'ats itu pasti terjadi. Kita bisa lihat dalam Al-Quran di surat Al-Mutaffifin yang Bapak Ibu hafal semuanya, dari ayat 4, 5, 6. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah mereka manusia itu meyakini bahwa mereka kelak akan dibangkitkan pada hari yang sangat agung, yaitu hari kiamat. Pada hari itu manusia berdiri menghadap Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis dijelaskan bagaimana kondisi manusia setelah dibangkitkan dari kubur mereka, dikumpulkan di mahsyar. Kata Nabi, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi kamiqdari mil. Nanti matahari didekatkan oleh Allah di hari kiamat kepada makhluk itu jaraknya hanya 1 mil. Perawi hadis ini Sulaim bin Amir dari Miqdad bin Aswad. Beliau berkata, wallahi ma adri, demi Allah aku tidak tahu ma maknal mil, apa yang dimaksud dengan mil dalam hadis ini. Amasafatul ardi, apakah jarak daratan di muka bumi seperti ada kilometer, maka ada mil. Amil milul ladzi tuktahalu bihil ain,
ataukah mil yang dimaksud itu alat celak mata? Andaikan yang dimaksud adalah jarak yang ada di muka bumi, maka logika kita pun hari ini belum bisa menjangkaunya. Bagaimana membayangkan matahari didekatkan hanya 1 mil? Hari ini kita di Tambun Utara, matahari jaraknya jauh, berjuta-juta mil. Itu saja kalau siang hari kita berada di lapangan, panas apa tidak, Pak? Panas. Sampai kata orang Jakarta, Tambun ini mataharinya 2, saking panasnya. Bagaimana kalau didekatkan hanya 1 mil? Logika kita tidak bisa menjangkaunya. Begitulah fenomena akhirat. Mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata manusia, terdengar oleh telinga manusia, atau terlintas di benak manusia. Tapi sekali lagi wajib kita sikapi dengan iman. Apalagi jika mil yang dimaksud adalah celak mata. Betapa dekatnya matahari dengan kita. Lalu kata Nabi berikutnya, fayakunun nasu fil araqi ala qadri a'malihim. Manusia berkeringat itu sesuai kadar amalnya. Faminhum may yakunu ila ka'baih. Ada orang yang berkeringat hingga membanjiri kedua mata kakinya. Wa minhum may yakunu ila rukbatayhi. Ada yang berkeringat hingga membanjiri lututnya. Wa minhum may yakunu ila haqwayhi. Ada yang berkeringat hingga membanjiri pinggangnya. Bahkan kata Nabi, wa minhum may yuljimuhul araqu iljaman. Ada yang tenggelam dalam keringatnya. Wa asyara ila fi. Nabi berisyarat kepada mulut beliau. Begitu keadaan manusia kelak di padang mahsyar. Ini juga sulit dicerna logika kita hari ini. Tapi sekali lagi wajib kita sikapi dengan iman. Dalam surat An-Naba ayat 38 dan 39, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Pada hari itu ar-ruh, sebagian ulama tafsir memaknainya Bani Adam, manusia. Sebagian memaknainya Jibril. Berdiri, demikian pula para malaikat berdiri, bersaf-saf. Tidak ada yang berbicara satupun kecuali yang diizinkan oleh Allah. Dan dia pun berbicara dengan perkataan yang benar. Maka dalam hadis dijelaskan, kata Nabi, yajma'ullahul awwalina wal akhirina ila miqati yaumin ma'lum qiyaman arba'ina sanah. Nanti Allah kumpulkan seluruh makhluk dari awal sampai akhir pada hari yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu yaumul ba'ats, hari berbangkit. Mereka dalam keadaan berdiri 40 tahun lamanya. Bapak berdiri 40 menit, capek apa tidak? Gak sanggup sudah kita berdiri 40 menit. Maka bayangkan ini berdiri berapa tahun? 40 tahun. Tidak hanya sampai di situ, kata Nabi, syakhisatan absaruhum ilas sama. Mata mereka terbelalak menghadap ke langit. Yantadhiruna faslal qada. Mereka menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fenomena-fenomena ini, sekalipun logika kita belum bisa menjangkaunya, wajib kita sikapi dengan iman. Karena ada pengabaran dari Allah dan Rasul-Nya
bahwa hari berbangkit itu benar-benar terjadi. Ini pertama. Kedua, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, kenapa kita wajib mengimani yaumul ba'ats? Karena Allah perintahkan nabinya untuk bersumpah bahwa hari berbangkit itu benar-benar terjadi. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam 3 ayat. Pertama di surat At-Taghabun, ayat yang ke-7, yang saya baca di muqaddimah tadi, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mengira mereka tidak dibangkitkan. Maka jangan heran kalau ada orang kafir hidup di dunia ini berbuat seenaknya, maksiat sesuka hati, karena mereka tidak percaya hari berbangkit. Kata mereka, hidup cuma sekali, dinikmati. Kita orang yang beriman tidak seperti itu cara pandangnya. Cara pandang orang yang beriman, dunia ini hanya sementara. Setelah itu ada akhirat yang selamanya. Makanya kita pantangannya banyak. Khomer nggak berani, judi nggak berani, karena ada kehidupan akhirat. Maka Allah perintahkan Nabi untuk membantah anggapan orang-orang kafir tadi. Qul bala wa rabbi latub'atsunna, katakan wahai Muhammad, demi Tuhanku, sungguh kalian akan benar-benar dibangkitkan. Lalu diceritakan amal-amal kalian, sungguh itu bagi Allah sangatlah mudah. Ini pertama. Yang kedua, kita bisa lihat di surat Saba ayat yang ketiga. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Orang-orang kafir berkata, kiamat tidak akan terjadi. Maka Allah perintahkan Nabi untuk membantahnya. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaibi fala ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardh wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Orang-orang kafir berkata, kiamat nggak akan terjadi. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, demi Tuhanku, sungguh kiamat itu akan menimpa kalian. Allah Maha mengetahui yang gaib. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Sekecil apapun, baik di langit maupun di bumi, meskipun hanya sebiji sawi, atau bahkan lebih kecil dari itu atau lebih besar dari itu, kecuali semuanya tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ayat ketiga kita bisa lihat dalam surat Yunus ayat 53. Wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'jizin. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah kiamat beserta seluruh fenomenanya itu akan terjadi, akan nyata? Maka kata Allah, katakan wahai Muhammad, sungguh demi Tuhanku itu nyata dan kalian tidak akan sanggup menghindarinya. Maka jamaah ini dimuliakan oleh Allah, dalam ilmu balaghah menyampaikan informasi kepada orang yang kita ajak bicara, itu ada 3 keadaan. Terkadang orang yang kita ajak bicara ini khalid dhihni, hatinya kosong, dia tidak punya informasi pembanding, maka dia menerima semua informasi yang dia dengar. Maka golongan yang pertama ini tidak perlu diberi penguat atau taukid bahasa Arabnya.
Misalnya bapak berkata kepada kawan, ini Pak Rino hadir. Lalu kawan itu percaya. Maka bapak tidak perlu berkata sesungguhnya Pak Rino benar-benar hadir, karena sudah percaya. Tapi golongan yang kedua, mutaraddid, ragu-ragu, karena dia punya informasi pembanding yang berbeda dengan informasi yang dia dengar. Bapak berkata Pak Rino hadir. Kata kawan bapak, masa sih? Saya dengar lagi mancing. Maka dalam kondisi seperti ini baik untuk diberi penguat. Sesungguhnya Pak Rino benar-benar hadir. Keadaan ketiga, orang yang kita ajak bicara ini ingkar, nggak percaya sama sekali. Maka dalam keadaan seperti ini wajib kita beri penguat. Kadang satu penguat, kadang dua penguat, ya, kalau perlu 3 penguat. Maka dalam 3 ayat tadi semuanya diberi 3 penguat. Diberi sumpah, diberi lam taukid, diberi nun taukid saqilah. Ini isyarat bahwa yaumul ba'ats ini perkara yang sangat diingkari oleh orang-orang kafir di zaman Nabi. Makanya Allah perintahkan Nabi untuk bersumpah bahwa yaumul ba'ats benar-benar terjadi. Ini kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, kenapa kita harus mengimani yaumul ba'ats? Karena Allah memberikan permisalan-permisalan tentang yaumul ba'ats. Pertama, Allah umpamakan yaumul ba'ats itu seperti hujan. Dalam surat Qaf ayat 9, 10, 11. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha talqun nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Kami turunkan air yang penuh berkah dari langit, yaitu hujan. Dengan air itu kami tumbuhkan pohon-pohon serta biji-bijian yang dapat dipanen. Kemudian pohon-pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang memiliki mayang yang bersusun-susun sebagai rezeki untuk hamba-hambaku. Dan dengan air hujan itu kami suburkan tanah yang tandus. Maka terakhir kata Allah, kadzalikal khuruj, seperti itulah hari kebangkitan. Maka dalam hadis dijelaskan bagaimana proses kebangkitan itu. Kata Nabi di dalam hadisnya, ma bainan nafkhataini arba'un, antara 2 tiupan sangkakala. Nanti sangkakala itu ditiup berapa kali, Pak? 2. Tiupan pertama, tiupan yang mematikan seluruh makhluk. Tiupan yang kedua, yang menghidupkan seluruh makhluk. Maka antara 2 tiupan ini arba'un 40. Abu Hurairah perawi hadis ini ditanya, arba'una yauman, apa maksudnya 40 hari? Kata Abu Hurairah, apa itu? Aku nggak tahu. Arba'una syahran, 40 bulan. Kata Abu Hurairah, apa itu? Aku nggak tahu. Tapi dalam riwayat lain dijelaskan arba'una sanah, 40 tahun. Summa yunzilullahu ma'an, Allah kemudian menurunkan hujan. Dalam riwayat lain dijelaskan sifat air hujan hari itu, ya, mohon maaf, kamaniyir rajul, seperti air mani laki-laki. Fayambutuna kama yambutul baqal,
maka manusia tumbuh dari tanah, keluar dari kubur mereka seperti tumbuhnya rumput-rumput setelah hujan. Jadi Allah buat perumpamaan yang jelas terkait hari berbangkit. Kemudian perumpamaan yang kedua, di zaman dahulu Allah sudah pernah menghidupkan orang yang sudah mati. Di surat Al-Baqarah, Bapak Ibu nanti bisa baca dari ayat 67 sampai 74. Makanya surat itu disebut surat Al-Baqarah, karena diceritakan tentang sapi. Bagaimana ada salah seorang Bani Israel melakukan pembunuhan, lalu dipindahkan jasad yang dibunuh itu di antara dua kampung untuk menghilangkan jejak serta menimpakan kesalahan itu kepada kampung sebelahnya. Hampir-hampir dua kampung berperang sampai Nabi Musa datang ke tengah-tengah mereka. Akhirnya turunlah perintah menyembelih sapi. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Singkat cerita, sapi itu pun disembelih. Faqulna dribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta. Pukulkan anggota tubuh sapi itu, ya, diriwayatkan ekornya kepada orang yang sudah meninggal tadi. Seperti itulah kami hidupkan orang yang mati. Bahkan orang tadi tidak cuma hidup lagi, dia bisa ditanya. Orang-orang bertanya, man qatalaka? Siapa sebenarnya yang bunuh kamu? Dia menjawab, Banu akhi qataluni. Yang membunuhku tidak lain tidak bukan anak saudara laki-lakiku. Seharusnya pembunuhnya langsung taubat nasuha, karena ada tanda kebesaran Allah yang nyata di depan mata. Tapi tidak dengan Bani Israel ini. Dia malah berani sumpah palsu atas nama Allah kalau dia tidak membunuh. Wallahi ma qatalnahu, demi Allah bukan aku yang bunuh dia. Maka Allah abadikan dalam ayat 74, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Lalu hati kalian menjadi keras sehingga seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Jadi kalau zaman dulu Allah sudah mampu menghidupkan orang yang sudah mati, Allah tampakkan itu, kenapa kita mengingkari terjadinya yaumul ba'ats? Ini yang ketiga. Yang keempat, kenapa kita wajib mengimani hari berbangkit? Karena secara logika, ya, secara dalil akli, zat yang mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada tentu lebih mudah sekedar mengembalikan yang pernah ada. Meskipun bagi Allah sama-sama mudah, ya. Makanya ketika Ubay bin Khalaf datang menghadap Nabi membawa tulang yang sudah rapuh, dipatahkan kecil-kecil, dia mengingkari hari berbangkit. Dia berkata, "Hei Muhammad, may yuhyil idhama wa hiya ramim?" Siapa yang sanggup membangkitkan tulang yang sudah hancur ini? Maka turun ayat di surat Yasin yang kita hafal semuanya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Ada manusia membuat perumpamaan tentang kami, dia lupa asal usulnya. Kata dia, siapa yang membangkitkan tulang yang sudah hancur ini? Jadi lupa asal usulnya, sebelumnya enggak ada, lalu Allah adakan. Maka kata Allah, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah
wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan wahai Muhammad, yang akan membangkitkannya tidak lain tidak bukan adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Kalau Allah mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, maka sangat mudah bagi Allah sekedar mengembalikan yang pernah ada. Meskipun bagi Allah semuanya sama-sama mudah. Makanya kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tinggal Allah katakan kun, jadilah, maka terjadilah. Setelah kita memahami dalil-dalil bahwa hari berbangkit itu nyata, apa amal yang penting untuk kita persiapkan supaya kita diringankan oleh Allah pada saat hari kebangkitan? Yang pertama yaitu takmirul masajid, memakmurkan masjid. Kenapa harus memakmurkan masjid? Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan dinaungi oleh Allah kelak di hari kiamat. Dengan naungannya, hari itu tidak ada naungan lain selain naungan Allah. Siapa dari 7 golongan itu? Diantaranya wasyabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, pemuda-pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Dia sholat jamaah di masjid, dia berzikir di masjid, dia ngaji di masjid, iktikaf di masjid, qiyamul lail di masjid. Maka ini golongan yang dinaungi oleh Allah. Maka saya doakan semua yang hadir malam ini nanti dinaungi oleh Allah di hari kebangkitan. Yang kedua, apa yang harus kita siapkan? Yaitu tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kadang kita baca Quran, ya, itu nunggu bulan tertentu. Bulan apa, Pak? Ramadan. Begitu Ramadan berakhir, Quran disimpan rapat-rapat, ditaruh di lemari, dikunci, ya. Kata dia, sampai jumpa Ramadan berikutnya. Jangan. Baca Quran itu menyebabkan kita kelak diringankan oleh Allah di hari kebangkitan. Dalam satu hadis yang panjang, yajibul Qur'anu yawmal qiyamah hina yanshaqqu anhul qabr karrajulis syahid yaqulu li sahibihi hal ta'rifuni. Nanti Quran datang di hari kiamat pada saat kubur terbelah, manusia keluar dari kuburnya. Maka Quran hadir sebagai sosok yang wajahnya pucat. Kata ulama hadis, kenapa hadir dalam bentuk sosok yang wajahnya pucat? Dalam rangka mengingatkan para pembacanya. Dulu bapak ibu ketika kelelahan baca Quran, begadang, kurang tidur karena baca Quran, maka paginya wajahnya pucat. Maka yang pucat-pucatnya insya Allah karena sering khatam Quran. Kemudian kata Nabi, Quran menyapa pembacanya, hal ta'rifuni, apa kamu mengenalku? Dia menjawab, ma a'rifuk, aku tidak mengenalmu. Quran mengenalkan dirinya, kuntul ladzi ushiru layali wa udhni'u hawajirah. Akulah benda yang dulu membuat kamu begadang di waktu malam dan membuat kerongkonganmu kering di waktu siang karena sering baca Al-Quran. Al-yawma kullu tajirin min wara'i tijarati. Hari ini setiap pedagang
itu berada di belakang dagangannya. Akulah daganganku hari ini. Fayuqtal mulku biyamini wal khuldu bishimali. Diberikan kerajaan, kekuasaan di tangan kanannya, keabadian di tangan kirinya. Wa yulbasu fi ra'sihi tajul waqar. Dipakaikan mahkota kemuliaan di kepalanya. Gak cuma sampai di situ. Wa yuksa walidahu bi khullataini la taqumu lahum ad-dunya wa ma fiha. Kedua orang tuanya dipakaikan jubah kemuliaan yang lebih mahal dibanding dunia beserta isinya. Maka kedua orang tuanya pun heran. Ya Rabb, bima kusina hadza. Ya Allah, dari mana kami meraih kemuliaan ini? Dijawab oleh Allah, bi akhdhi waladikumal Quran. Karena kalian berdua punya anak yang ahli Quran, rajin baca Quran, rajin ngafal Quran. Makanya jangan berhenti ya membaca Al-Quran. Yang ketiga, apa yang kita persiapkan untuk menyongsong ya hari kebangkitan, yaitu as-shadaqah, perbanyak shadaqah. Karena kata Nabi, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah hatta yufsala bainan nas. Nanti setiap manusia itu berada di bawah naungan shadaqahnya di hari kiamat, sampai urusannya diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedekah ini urgensinya tidak cuma dunia saja, tapi sejak di dunia, di alam barzakh, di hari berbangkit, bahkan bisa menyelamatkan manusia dari neraka. Di dunia menyebabkan seseorang disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Dawu mardakum bis-shadaqah. Kata Nabi, obati orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Di alam barzakh menyelamatkan kita dari azab kubur. Fa'idha kana mu'minan, kalau yang meninggal itu orang yang beriman, kata Nabi, kanatis salatu 'inda ra'si wa kanatiz zakatu an yaminih wa kana siyamu an shimalihi wa kana fi'lul khairat minal birri wal ihsani wasilati baina rijlaihi. Kalau dia orang yang beriman, salatnya di atas kepalanya, zakatnya di sebelah kanannya, puasanya di sebelah kirinya, kemudian kebaikan-kebaikannya terhadap sesama ada di antara kedua kakinya. Fa idza utiya min qibali ra'sihi taqulu sholatu ma qibali madkhal. Kalau didatangi dari arah kepala oleh malaikat azab, sholatnya berkata tidak ada celah dari sini. Didatangi dari arah kanan, zakatnya berkata tidak ada celah dari sini. Dari arah kiri, puasanya berkata nggak ada celah dari arah sini. Didatangi dari arah kedua kaki, maka kebaikannya terhadap sesama, silaturahimnya, baktinya kepada orang tuanya, termasuk sedekahnya, itu berkata tidak ada celah dari sini. Maka hadis ini syarat sedekah itu bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Sampai nanti di hari kebangkitan, menyebabkan kita dinaungi oleh Allah. Ketika matahari didekatkan kepada makhluk, orang berkeringat sesuai dengan kadar amalnya, maka kita dinaungi oleh Allah dengan apa? Sedekah kita. Bahkan ketika dimasukkan ke dalam neraka, maka di antara yang menyelamatkan kita dari neraka itu sedekah. Kata Nabi, selamatkan diri kalian dari neraka
meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Makanya Allah mengabarkan nanti yang paling disesali oleh manusia setelah wafat itu apa? Sedekahnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkan sebagian yang Allah karuniakan kepada kalian sebelum salah satu dari kalian didatangi kematian, maka kalian mengadu, ya Allah, akhirkan ajalku sejenak saja agar aku sempat bersedekah dan menjadi orang saleh. Inilah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, pembahasan tentang pentingnya mengimani yaumul ba'ats. Mudah-mudahan kita semuanya diringankan hisab kita oleh Allah di hari berbangkit, dan semoga kita semuanya kelak diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah di kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.